Dia dari Bulel yang turun nyamperin gua selama berapa jam naik motor tadi? Lumayan lah 2 jaman. 2 jaman ya. Gokil. Dia 2 jaman dari zaman Firaun sampai zaman Kaisar Roma dia baru nyampe dia. Halo semua friends, Bengan Miranda kayak guys di My Daily Vlog. Aku tahu aku menghilang hampir sebulan. Nanti aku jelasin. Kita sekarang ada di Hyang Togol Korean Restaurant. Ini otentik Korean Restaurant di Sanur. Kalau kalian dari sana, Sanur Gianyar. Sana Kute. Jadi kalau dari Kute masih deket sini. Kita ngadem dikit sambil aku jelasin kenapa aku menghilang. Nih. H Meat and Firewood Barbecue. Jadi selama 3 minggu ini aku sakit sinusitis. Awalnya aku cuma kayak flu biasa gitu. Terus tiba-tiba aku pusing, sakit kepala dari mulai di depan alis sini, di rongga-rongga sini sampai sakit gigi. Jadi itu sakit yang paling nggak enak. Dan aku menyembuhkan diriku secara natural. Jadi aku banyak istirahat, berjemur, minum jus, minum teh herbal, dan juga semacam aku pressure gitu ya, dipijat sininya. Yang penting kayak semacam mukusnya itu keluar sehingga virus dan bakterinya keluar semua. Alhasil aku sekarang udah sehat 100%. Cuman aku kehilangan 5 kilo. Jadi kita sekarang mau ke sini. Kita mau makan di Hyang Togol ini. Kebetulan aku kangen sama Korean barbecue karena di Jakarta biasanya aku makan di Korean barbecue yang lumayan terkenal. Di sini dia bilang dia otentik Korean barbecue dengan harga 200 ribuan sampai ada yang 100 ribuan juga. Yang 100 ribuan tuh yang ala carte gitu ya. Dan Hyang Togol ini akan buka juga di Mall Bali Galleria yang dimana tuh lebih dekat dari airport ya. Dan itu konsepnya dia pakai firewood, pakai charcoal gitu. Let's go, kita masuk. Ikut aku. Untungnya ya, walaupun aku kehilangan 5 kilo, lenganku tetap ngisi ya. Tinggal gym lagi karena kan off gym ya. Dan juga bulking, jadi aku harus mengisi dengan protein. Karena aku kehilangan 5 kilo tuh ada protein, ada lemak, ada air. Jadi aku harus bulk dulu, aku harus mengisi tenaga dulu. Karena di sini menjual daging pork belly dan juga daging sapi yang udah di aging selama 28 hari. Sehingga kalau daging di aging tuh jadi juicy dan empuk gitu. Terus katanya di sini juga bahannya premium dan resepnya langsung dari Korea. Sampai mobil operasionalnya Stargazer. Tempatnya luas, bersih, ada playground mininya gitu. Jadi cocok buat yang bawa anak-anak. Bukanya dari jam 11 pagi sampai jam 10 malam. Terus ada promo yang namanya Samgyeopsal Day. Jadi setiap tanggal 3, 13, 23, dan 30 pork belly itu diskon 30%. Terus ada promo happy hour dari jam 5 sore sampai jam 7 malam sampai tanggal 31 Juli. Terus kalau kalian mager, kalian bisa order lewat GrabFood atau GoFood. Menunya sih ya ada yang set menu ramyeon, ada bimbap. Nah, ini yang menarik sih ya, yang daging-daging ini ya. Korean barbecue di mana-mana harganya range-nya sekitar segitu. Tapi ini termasuk yang aku bisa bilang dia medium lah, normal lah. Tapi menurut kalian guys, waktu itu kan aku lebih kayak bulk ya. Sekarang aku 85. Lebih cocok aku di 85 gini, lebih lean gitu ya kan. Atau waktu aku kemarin bulk 90 kilo aja aku udah cutting. Sekarang 85 pula. Oke, kalau gitu kita cobain makanannya. Seperti biasa kalau kita di Korean restaurant, kita akan disajikan yang namanya side dish. Aku minta kimchinya 2. Tapi kita akan cobain kualitas kimchinya. Kalau misalkan dia benar-benar otentik, kimchinya harusnya enak. Kimchi ini efeknya sama kayak Yakult, probiotik. Jadi bagus buat pencernaan, buat yang susah BAB gitu-gitu ya. Kimchi makananmu. Bagus. Fresh, masih ada kriuk-kriuknya, gochugarunya bagus. Dia nggak terlalu asin. Saute vegetables, ada toge, ada wortel, buncis, lobak. Biasanya kan kuning ya, putih karena dia homemade. Asam, tapi nggak terlalu asam. Enak. Kalau bahasa Jepang ini daikon. Jadi timun acar gitu. Oh, bawang nih, bawang. Terus ada minumnya nih, dikasih botol gini. Biasanya pilihannya kalau di Korean barbecue corn tea atau green tea. Karena ini langsung disajikan, jadi aku nggak tahu ini apa. Sini juga jual soju ya. Side dish-nya enak. Yang aku lihat ya dari tamu-tamu yang datang, mereka bakarnya pakai kompor gas. Jadi harusnya yang bagus itu pakai charcoal, yang dimana ada tungkunya yang ngisep asapnya. Kimchi ini salah satu sumber bakteri baik paling bagus. Katanya malah ada satu dokter di YouTube bilang, dokter ini terkenal jutaan subscribers. Kalau sinus, ambil cairan kimchi di semacam cotton bud, masukin ke hidung. Karena bakteri baiknya nanti akan nyembuhin bakteri jahat yang ada di sinus. Aku belum nyoba sih, karena aku udah sembuh duluan. Terus aku tuh sempet demam sampai 39. Jadi kalau kalian belajar tentang demam, itu bagus. Karena dia ngebunuh virus dan bakteri yang ada di dalam tubuh. Itu salah satu bentuk reaksi
proteksi imun sistem kita atas invader atau atas penyusup yang masuk ke dalam tubuh kita, yaitu virus dan bakteri. Kalau demam, terus habis itu kalian langsung minum ibuprofen atau paracetamol untuk nurunin demamnya, sakitnya malah durasinya makin lama. Karena virus dan bakterinya nggak mati. Justru demam itu yang bikin virus dan bakteri yang ada di tubuh kita tuh mati. Makanya waktu aku kemarin pas demam, aku nggak minum obat. Aku malah tidur selimutan biar sekalian keringetan gitu, biar sekalian panas, virus dan bakterinya mati semua. Jadi aku nggak operasi, nggak dengan obat, nggak dengan antibiotik secara natural. Karena aku juga berawalnya dari flu ya, karena ada orang yang sinus tuh karena hidungnya mungkin ada yang bengkok apa segala macam. Kalau aku bener-bener cuaca lagi hujan, terus tiba-tiba aku flu, kecapean aja pada satu hari. Karena kan itu dia semacam opportunist organism. Opportunist organism tuh jadi organisme yang dia melihat kesempatan, oh imunnya lagi jelek gara-gara kecapean, terlalu banyak nge-gym, cuaca juga lagi nggak oke, kurang tidur. Sekali aja, dalam satu hari aja, terus habis itu dia masuk, udah infeksi. Ada yang tanya temen aku waktu itu, lu kan hidupnya sehat banget dok, nge-gym, minum jus, lo kok bisa sakit? Kalau temen-temen dari tahun 2016 sampai sekarang, kayaknya aku nggak pernah update aku lagi sakit, karena emang aku jarang sakit. Makanya ini sinus ini kemarin aku sakit terparahku. Ya kalian tahu sendiri, aku aktif di gym, aku aktif berjemur, makanya kulitku kan agak coklat ya, tanning ya. Karena di Bali ini aku banyak ke pantai, mancing dan lain-lain. Pertama ada beef bulgogi. Beef bulgoginya ini dikasih di hot plate, udah dimasak dari sana. Ada negi, presentasinya sih bagus. Dagingnya ini katanya dry aged, jadi kita cobain dagingnya dulu. Enak. Nasinya pulen kelihatannya. Alat makannya juga bagus ya. Dagingnya juicy, lemaknya banyak, bagus. Buat aku yang lagi pengen bulking, cobain pakai kimchi. Pakai daikon. Untuk rasa enak, dagingnya aku akui oke. Cuma yang tadi itu, dia nggak ada smoky flavornya, nggak ada smoky aromanya karena di sini belum pakai charcoal. Kalau nanti yang itu pakai charcoal harusnya bagus. Nasinya hampir kayak sushi rice, pulen, bulat-bulat gitu. Akhirnya semua makanan keluar semua. Ini dia yang kita pesen. Kita mau lihat kalau misalnya kita makan di restoran Korea, meja kita penuh kayak gini. Ada bulgogi yang tadi udah aku cicip. Ini ada samgyeopsal yang udah dimasak pakai hot plate juga. Udah ada lettuce dan juga ini bimbap. Ada kimchi jjigae, kuah-kuah kimchi gitu, bagus ya buat aku yang lagi pemulihan karena masih butuh yang anget-anget dan bernutrisi. Ini lucu, ini karena ini cumi. Ini jarang nih, aku nggak pernah makan cumi di restoran Korea. Dan ini samgyeopsal yang akan kita masak dulu. Kita akan masak dulu samgyeopsalnya. Kita akan cobain satu persatu. Memang kalau misalkan di restoran Korea itu bisa dimasakin ya, tapi karena aku lihat staffnya sibuk, jadi kita masak sendiri aja. Kita cobain samgyeopsal yang udah dimasak, non halal ya ini guys. Layer lemaknya bagus. Ini aku bisa rasain bawang putih dan bawang-bawangan lainnya yang digiling halus, terus habis itu dia tumis sama dagingnya. Dagingnya juga empuk, juicy. Cocok apalagi kalau makannya pakai lettuce bean ya. Ini kimchi, daikon, ini nasi dikit. Bulgogi enak, samgyeopsal enak. Terus kita cobain yang cumi. Rasanya nih cumi ya. Aku bisa lihat dia pakai gochujang, di criss cross gitu ya, dipotong kotak-kotak gitu. Wah, kenapa enak? Karena ini kayaknya cuminya cumi Bali. Karena cumi Bali itu diimpor sampai ke Jepang. Empuk, manis. Ini masih panas ya. Aku suka banget nih sama cuminya. Kita lihat bimbapnya. Bibimbap ini makannya harus diaduk. Ada telur, dan nasi, dan sayuran. Harusnya ini hot plate. Bibimbap nih kalau nggak hot plate agak kurang. Agak kurang kalau nggak di hot plate. Kita coba kimchi jjigae. Supposed to be, ini masih panas soalnya. Supposed to be enak nih. Wah, enak. Seger. Waktunya chef beraksi. Ini sebenarnya bukan buat bibimbap, ke saute di sebelah. Jangan takut untuk berkreasi. Ini kelebihannya kalau dia pakai kompor terus pakai pan kayak gini ya. Pannya juga bagus.
made in Korea. Jadi cukup diapresiasi walaupun nggak pakai charcoal. Karena kita akhirnya bisa masak bibimbapnya di sini, jadi bibimbap ini nanti bawahnya crispy. Oke, kita sekarang hajar yang dari pinggir-pinggir nih. Udah matang duluan kan, udah panas duluan. Oh, mantap. Nah, ini dia. Samgyeopsal, cocolannya gini, minyak wijen sama garam. Jadi ada aromanya sama ada asin. Ini baru 9 per 10 nih. Bibimbapnya jadi panas, jadi crispy, dalamnya enak banget. Terus samgyeopsalnya karena baru dimasak, dia juicy abis. Lemaknya terrender dengan sempurna. Kimchi. Bulgogi. Ini naik lagi 5 kilo ini. Jos, kalau kaki ini udah naik, artinya udah enak. Mau ambil kimchi jjigae. Jadi kimchi itu versatile. Versatile dalam arti dia bisa dimasak apa aja. Dikuahin enak, dibikin kimchi fried rice, nasi goreng enak. Dimakan gitu aja juga enak. Samgyeopsal yang udah dibumbuin. Bibimbap. Yes. Bibimbapnya ada jamurnya. Jamurnya kayaknya shiitake. Mahal. Plastik kebahagiaan. Waktu aku di Jakarta, seminggu sekali kita ke Kokas ya. Malah bisa seminggu 2 kali ya. Ronde 1 selesai. Ronde 2 sekarang. Kalian tahu nggak bawang-bawangan itu antibiotik? Ini fix naik 5 kilo lagi nih. Bentar lagi. Karena gimana pun juga, kenapa aku turun 5 kilo? Makannya sedikit satu. Kedua, ototku pada kempes. Karena kan nggak nge-gym tuh. Jadi kalau aku nge-gym lagi, bikin konten lagi, makan kayak gini lagi. Cuman, banyak yang bilang aku bagusan lean begini. Jadi dilema nih. Strategi gue adalah, aku tetap berpuasa. Kalori surplusnya tuh nggak terlalu banyak. Karena aku ada dapat berpuasa, tapi tetap nge-gym dan makan yang bergizi kayak gini. Jadinya ototku naik tanpa terlalu banyak naik lemak. Aku ngincer mungkin 89, 88 lah. Goals ya? Naikin masa otot aja. Karena nggak pede. Aku di titik yang udah nggak pede untuk pergi atau keluar rumah kalau tanganku nggak pump, dadaku nggak naik, back aku nggak lebar, aku nggak pede. Aku udah di fase itu. Terus kalau nggak nge-gym bawaannya bete. Fase awal itu kalau kita nge-gym itu adalah termotivasi dulu. Tujuannya apa? Fase selanjutnya adalah disiplin. Ada hari dimana lo nggak pengen pergi, lo nggak pengen nge-gym, nggak pengen olahraga, tapi lo pergi juga karena lo inget tujuan awal lo itu apa. Fase selanjutnya itu udah obsesi, yang dimana pengennya nge-gym terus. Fase terakhir udah kayak aku. Kalau nggak nge-gym udah bad mood. Jadi nge-gym tuh kayak napas jadinya. Jadi ini aku mengumpulkan tenaga. Besok aku mulai nge-gym lagi karena aku harus masukin kalori dulu. Karena kalau aku nge-gym langsung tanpa aku nimbun kalori, nggak ada tenaganya aku. Nggak bisa ngangkat. Jadi aku harus bulking dulu 1-2 hari, makan yang banyak bergizi, baru aku ngangkat lagi. Jadi aku nggak ngangkat dengan badan yang kosong gitu. Dan makan di sini adalah jawaban atas hal itu. Cocok. Dapat sayur, dapat protein, dapat carbs, dapat probiotik, dapat lemak, dapat serat, dan juga dapat vitamin banyak ya. Dan kimchi juga. Oke, kalau gitu aku mau habisin dulu. Favoritku pertama ini cumi. Cuminya ya? Karena aku suka seafood. Kedua, samgyeopsal yang baru dimasak. Ketiga, bulgogi. Samgyeopsal yang udah dimasak dari belakang, ini menurut aku enak, cuman ini kalah sama yang fresh yang baru dimasak sendiri. Untuk kimchi jjigae-nya juga enak. Jadi penantianku nunggu makanan dan meja ini terisi penuh terbayar lunas dengan rasa yang enak dan porsi yang nggak pelit. Kalau gitu, all the team mau makan dulu, kameramen mau makan, nanti kita lanjut lagi. Habis kenyang ya, kita makan Korean barbecue. Dan sekarang kita di Living World bersama, ini salah satu YouTuber besar yang katanya ngikutin gue dari lama. Ini Fajar. Halo. Lo beneran nontonin gue dari lama? Bener bang, what's up my friend. What's up my friend. Dari tahun berapa lu? Dari lu Jakarta Beatbox. Yang lu ke Singapura tuh gue nonton tuh, ngakak gue tuh. Yang sama Utap? Iya. Yang di channel Jakarta Beatbox atau di channel gue? Gue lupa deh tuh. Kan ada di channel. Pokoknya lu ke hotel lu berenang deh. Ah, itu di channel Jakarta Beatbox, berarti lu bener-bener nontonin gue dari lama banget ya. Dan lu kan rumahnya Kalibata, gue nggak jauh pokoknya dari Deket ya? situ. Iya. Padahal rumah deket tapi nggak pernah mampir. Iya, waktu itu masih sepi YouTube gua. Oh, lo nggak pede gitu ya, masih sepi. Sekarang udah 4 juta subscribers, gokil. Apa channelnya? RJ5. RJL 5. Rando, Juara, Lauren. Apa RJ-nya kepanjangannya apa, kasih tau dong? Rojali. Oh, Rojali. Enggak, bukan. Panjang sih filosofinya, Bang. Aduh, gimana tuh? Singkatnya? Jadi,
kepanjangannya itu Raja Wali 5. Oke. Tapi filosofinya itu sebenarnya menyangkut dari hidup gue juga sih gitu. Jadi dikisahkan itu burung Raja Wali itu kan burung yang terbang tinggi gitu. Luar biasa. Tapi ada masa-masa dia itu cuma punya 2 pilihan. Antara hidup atau mati. Nah, kalau dia mau hidup, dia harus berganti paruh sama kulitnya itu tapi sakit banget. Dia harus metok-metok sendiri gitu. 5-nya apa? Nah, terus belum Bang. Nah, ketika dia bisa melewati masa-masa sulit, burung Raja Wali itu terbang tinggi lagi sekitar 30 sampai 40 tahun. Nah, itulah RJL. Ketika kita terbang tinggi, dasar kita itu 5 sila Pancasila. Ini cocoknya di LC ya. Luar biasa. Padahal kontennya nggak bahas. Nah, kalau gue tuh horor, sejarah, tragedi, sebisa mungkin kita tuh pakai logika dulu gitu loh, Bang. Dalam membahas sebuah fenomena misteri gitu. Itu sih yang gue pengen, dan gue nggak pernah settingan bayar orang, sebenarnya bisa aja. Berarti lo lebih ke podcast atau lo datang ke tempat-tempat horor? Gue podcast, tapi juga gue kadang nyari tahu sih, misal di daerah apa ada budaya apa, ada fenomena misteri apa, ada mitos apa gitu sih. Dan dia TikToknya juga banyak ya, ada 1-2 video yang gue lihat yang paling atas puluhan juta view ya, berapa puluh juta view itu? Wah, lupa gue Bang. Wah, ada sih yang 30 juta. 30 juta view satu videonya, gokil. Ngebahas horor itu? Nggak bahas cerita horor bener. Cerita horor yang paling berkesan atau yang paling rame di channel lu, TikTok atau YouTube tuh tentang apa? Jadi pernah nggak gue tayangin sih ceritanya. Lo nggak tayangin ini? Gue nggak tayangin. Apa tuh? Jadi kisahnya itu waktu itu viral, cewek cukup cantik menurut gue. Waktu itu dia hidup atau meninggal nih orangnya? hidup kan, gue wawancara. Oh, lo wawancara. Iya. Gue kira hantunya gitu cantik. Terus? Itu gue belum pernah sih. Mudah-mudahan bisa wawancara hantu ya. Ya, jangan dong. Jangan di sini. Lo kalau ngomong di Bali beneran datang nanti. Ini di Bali soalnya. Bener juga. Iya. Nah, jadi si cewek itu suka kesurupan di videonya. Terus dia mengklaim bahwa dia tuh korban santet. Nah, waktu itu ada jurnalis gua kan, si Jaeng namanya tuh. Terus gua tanya, Jai udah sembuh belum ceweknya? Kata Jaeng, udah Bang, kata dia. Ya udah, yuk kita podcast. Pas udah terakhir gua tanya, terakhir kapan kesurupannya gitu? Baru kemarin Bang. Gimana, katanya udah sembuh. Dia udah sembuh ya? Gue bingung kan ya. Nah, akhirnya terus gue tanya lagi, emang mantannya ini siapa gitu? Karena kan dugaan kuat gitu ya dari keluarganya, dari orang-orang yang nyembuhin. Pacarnya? Mantan pacarnya. Jadi dia waktu itu masih jadi pacarnya. Nah, terus seperti berpura-pura lah menolongi cewek, padahal pelakunya itu dia gitu. Nah, ketahuannya adalah ditemukannya buhul-buhul sihir gitu. Apa? Buhul-buhul sihir gitu ya. Itu kayak jimat ya? Kayak jimat, kayak rambutnya dia gitu. Ditaruh di jimat itu di kamarnya atau di ruang-ruang di rumah. Sedangkan yang bisa masuk rumah itu kan cuma orang-orang terdekat doang gitu. Nah, makanya ini dari POV ceweknya ya. Jangan-jangan gitu, jangan-jangan si cewek ini gitu. Si mantan ini gitu. Nah, akhirnya mereka putus. Terus gue tanya kan, emang mantan lu siapa? Kerja di bank ya? Bukan Bang, katanya. Oh, bukan. Terus kerja di BUMN ya? Bukan juga. Reza Arab tau. ya, lo masih aja lo ja. Oh, lagi seru. Terus. Gue tanya, terus siapa? Pokoknya adalah salah satu pejabat, jabatannya itu tinggi. Di situ gue mikir, wah gila, bahaya. Kantor gue bisa digranat. Iya. Udah akhirnya nggak lo tayangin. Nggak gue tayangin karena itu kan POV dari ceweknya gitu. Menurut gue belum tentu benar juga. Walau kemungkinan bisa benar juga gitu. Taunya pokoknya nanti, masih abu-abu lah gitu sih. Ya udah. Tapi ini tayang di sini nggak apa-apa nih? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Soalnya yang digranat nanti channel gua. Pinter dia mau menghancurkan pesaing. Bagus. Gua suka gaya lo. Terus lo barusan abis dari Buleleng. Buleleng itu kalau di Bali guys, Pulau Bali itu jam 12 dan sekarang kita di jam 6. Dia dari Buleleng turun nyamperin gua selama berapa jam naik motor tadi? Lumayan lah 2 jaman. 2 jaman ya. Gokil. Dia 2 jaman dari zaman Firaun sampai zaman Kaisar Roma dia baru nyampe dia. 2 jaman soalnya, ya kan? Tapi lo ketemu gua first impression gimana? Lo kan katanya nontonin gua dari lama dan belum pernah ketemu. Sama aja sih, nggak ada bedanya gitu. Di vlog sama di ini. Mengadakan bahwa lu di kamera itu sama asli kayak di belakang sih. Gitu ya. Thank you Bang. Kita mau ngobrol-ngobrol habis ini. Terima kasih teman-teman udah nonton.
Jangan lupa subscribe juga ke Fajar tadi di channelnya apa? RJ5, Dan TikToknya? Don Fajar Aditya, Gokil. Instagramnya? sama Don Fajar Aditya. Gokil. Support dia karena dia support gua terus juga. Jangan lupa dikasih like, comment, dan subscribe. Nonton videoku yang sebelumnya dan sudahnya. Keep smiling face and I will see you guys on next video. Gini. Bye.